Oke, biar kalian fokus, karena kalian fokus untuk belajar, biar kita memulai pelajaran dengan baik. Tadi kan di awal pelajaran pertama sudah berdoa, ya kan? Ya kan? Sekarang sudah mulai loyo lagi. Kita coba dulu teknik stop. Stop, ya stop itu berhenti dulu karena kita mau mulai yang baru, jadi biar fokus. Oke, semuanya letakkan semua peralatan yang ada di tangan kalian, taruh rileks saja di bawah, tangannya boleh di bawah meja kah, atau yang penting kalian rileks. Setelah itu ambil nafas, silahkan ambil nafas yang dalam, boleh tutup matanya, boleh dibuka matanya, ambil nafas. Sudah? Nah, sekarang kalian hembuskan. Sudah? Ambil nafas yang panjang. Setelah itu kalian nanti kalau sudah mau hembuskan, kalian hembuskan, tapi rasakan tubuh kalian gimana rasanya. Ya, rasakan pikiran kalian apakah kosong, rasakan semua badan kalian. Sudah? Ambil nafas, rasakan semuanya, mulai dari kepala, tangan, badan, kaki. Sudah? Hembuskan, ambil nafas lagi, dan hembuskan lagi. Oke, sudah? Kalau sudah, kita mulai dengan belajar. Kalian boleh sekarang memegang buku pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau belajar harus fokus. Harus apa? Fokus. Ya, kita harus fokus kalau kita mau belajar. Nah, kalau misalnya kalian bawa air minum, boleh juga diminum dulu karena kan butuh konsentrasi. Oke? Nah, sekarang Bu Guru Mem akan menjelaskan tentang naratif teks. Kira-kira siapa yang tahu di sini? What is narrative text? Ada yang tahu naratif? Do you know Cinderella? Tahu Cinderella? Maling Kuda? Tahu ya. Terus apa lagi kira-kira ada Cinderella, Maling Kuda? Apa? Apa? Hah? Pinocchio. Iya kan? Nah, itu termasuk dalam naratif teks. Kalian pernah baca toh? Pernah baca atau melihat filmnya tidak? Pernah ya kan? Ya, kalian pasti pernah lihat film-film seperti itu. Ada Maling Kundang, terus Beauty and the Beast, ya, ya kan? Ada nanti Roro Jonggrang, ya tidak? Nah, di sini kita akan belajar naratif teks, ya, naratif teks. Jadi naratif teks itu adalah teks yang kira-kira bagaimana? Hah? Oke, iya, jadi teks yang menghubungkan kejadian, baik itu fiksi maupun non fiksi. And the main purpose for naratif is to entertain the reader. Jadi kita akan belajar tentang naratif ini. Nah, Mem ingin sebelum kita masuk pelajaran, jadi nanti kalau kita sudah selesai mempelajari naratif ini, Mem berharap kalian bisa untuk mengetahui apa sih naratif, contoh dari naratif itu apa, di dalam teks naratif itu apa. Oke? Sudah
Sudah siap semuanya ya? Nanti kalau ada kendala atau misalnya kalian rasa susah, boleh bertanya ya. Jadi kalian boleh bertanya ke mem, atau misalnya ada kesulitan boleh sharing dengan temannya. Oke ya. Sekarang kita masuk. Nah, untuk masuk ini tadi malam I have shared to you the module narrative text. Jadi saya sudah share di Google Classroom narrative text ya. Kalian sudah buka atau belum? Nanti kalau kalian misalnya materinya akan saya bagi jadi 3. Jadi I give you a choice to choose it ya. Jadi ada pilihan materi. Yang pertama, materinya boleh kalian kalau misalnya kalian suka mendengarkan, melihat dalam bentuk video, boleh buka HP-nya, boleh buka YouTube, cari naratif teks. Jadi boleh. Kalau misalnya kalian suka membaca, boleh dilihat di modul bahasa Inggris, oke? Di Google Classroom. Kalau misalnya kalian tidak suka melihat video penjelasan di YouTube atau membaca sendiri, kalian boleh lihat my PowerPoint presentasi. Oke? Bisa? Bisa, jadi terserah kalian mau baca atau mau lihat video lewat YouTube atau lihat PPT. Oke, bisa ya? Bisa atau tidak? Kenapa masih suaranya kecil? Sudah fokus atau belum? Sudah? Oke. Sekarang iya, silakan. Ayo. Mau lihat di mana? Kalau mau lihat di modul tidak apa-apa. Mau lihat di Google di YouTube juga tidak masalah. Oke. Kalau yang mau lihat ini presentasi saya juga boleh. Sudah kelihatan jelas? Yang mau lihat PPT sudah jelas? Nah, di sini kalian silakan baca dulu sebentar. Nah, ini apa sih yang akan dipelajari? Nah, di sini, do you have any ideas about this picture? Ya. Do you have any ideas about this picture? Kira-kira di sini maling kundang. Kira-kira ada tidak yang dalam pikiran kalian tentang maling kundang? Apa? Anak durhaka. Ada sangkuriang. Apa sangkuriang? Pernah tidak dengar kata sangkuriang? Yang bagaimana? Hah? Pernah tidak? The Legend of Tobalik. Siapa yang dari Sumatera? Ada yang dari Sumatera? Iya. Pernah dengar legenda Danau Toba? Pernah? Ya, ceritanya. Terus ini ada semut di end. Semut. Cerita tentang semut ini pernah tidak? Hah? Dengar? Red Riding Hood. Anak perempuan yang pakai tudung merah. Pernah melihat filmnya? Apa yang kalian ini? Kalau di sini ada gambar Maleficent. Pernah tidak? Jadi di sini toh, what do you think about this picture? Kira-kira kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira kalian apa yang dipikirannya? Apa? Kalau melihat semua ini, kalian suka tidak? Suka tidak? Suka tidak melihat ini? Iya kan? Kalian suka. Nah, sekarang, what is narrative text? Who wants to read this? Siapa yang mau membaca? Yang mau baca ini? Siapa?
entertain itu menghibur. Coba kalian perhatikan tadi toh gambar-gambar di sini tadi. Kalau kalian pilih misalnya disuruh nonton ini atau kalian pilih nonton berita, hah? Yang mana? Berita atau yang ini? Yang ini, iya kan? Kenapa kok pilih yang ini? Iya, lebih menghibur. Iya tidak? Lebih menarik. Iya loh. Jadi fungsinya itu untuk entertain or to amuse the reader. Jadi bukan hanya yang membaca tapi yang melihat juga. Iya kan? Pada saat kalian nonton legenda-legenda, ya kan, legenda yang dari Indonesia misalnya Maling Kundang, atau legenda dari luar negeri misalnya Athena, ya kan, gimana legenda Atlantis seperti itu, berarti di ada Marco dan Polo biasanya kan ada toh, ya kan, misalnya Cinderella itu kan dari luar, ya dari Indonesia ada Sampurna, Polo Jundra. Nah, kan kalian akan lebih tertarik, iya tidak? Karena tidak kalian nonton film legenda seperti itu terus cuma sampai setengahnya saja. Hah? Iya kan? Walaupun menang tapi kan kalian terbayang gimana ya akhirnya, iya tidak? Iya kan? Kan kalau kalian nonton kan kalian akan tertarik untuk menyelesaikan film tersebut, iya tidak? Atau membaca cerita tersebut biar tahu akhirnya. Nah, di sini untuk naratif it's really different, ya, sangat berbeda sekali dengan yang materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya kan tentang historical recount text, ya kan? Kalau historical recount text itu berarti peristiwa bersejarah benar-benar terjadi atau tidak? Benar-benar terjadi. Tapi kalau di sini kita beda sekali, amat sangat beda. Karena di sini peristiwanya boleh peristiwa zaman dulu, ya, peristiwa yang lalu, tapi tidak terjadi. Jadi dia itu hanya fiksi saja. Jadi fiksi itu karangan saja, imajinasi saja, imajinasi seseorang agar orang lain tertarik untuk mendengarkan cerita kita. Atau biasa kalau kalian cerita terus cerita tipu-tipu, itu sudah kalian bikin teks naratif, ya. Kalian pernah tidak cerita ke temannya terus tipu, kemarin saya tadi malam itu pergi ke ini pasar Cibang, terus di sana saya lihat itu ada besar sekali rambutnya panjang sampai ini. Pernah tidak kalian? Mana? Ya. Berarti kalian sudah membuat naratif teks begitu. Jadi cuma imajinasi kalian saja. Ternyata di situ bukan orang, bukan hantu, cuma kantong plastik yang panjang misalnya, terus kalian itu ini gerak sendiri, ya kan? Ya, itu biar orang tertarik dengarkan cerita kalian. Nah, even the story or character in narrative text is fiction. Jadi walaupun sampai ceritanya, karakternya itu fiksi, imajinasi, tetapi kadang ada beberapa yang memang ambil dari kisah nyata, ya kan? Misalnya kayak legenda Danau Toba. Ada tidak Danau Toba? Ada, ya kan? Roro Jonggrang, Candi Prambanan. Ada tidak Candi Prambanan itu? Ada. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang naratif teks, ya, saya mau kalian baca dulu contoh dari naratif teks, ya. Contoh dari naratif teks. Setelah itu silakan kalian untuk identifikasi. Jadi identifikasi isinya itu apa sih? Ya kan, isi dari teks tersebut apa? Silakan memberitahu to our student, our friend, ya. Jadi di sini kalian identifikasi teks ini isinya apa. Setelah itu
Fungsi sosialnya apa? Untuk apa? Fungsinya. What is the generic structure? Ya, bagian mana sih yang include to orientation atau communication atau resolution? Okay? I will divide you into subgroup based on your origin because I have a text with your title based on the origin. I will divide it into 4 groups. Ya, saya bagi jadi 4. Silakan nanti bergabung. The first group is student who come from Papua. Yang dari Papua mana? Ya, silakan nanti duduk sebelah sini yang dari Papua. Ya, jadi yang dari Papua nanti duduknya sebelah sini. Yang kedua, who come from Jawa? Yang dari Jawa ada? Hah? Angkat tangan. Dari Jawa. Satu, Jawa ya. Satu saja. Oke. Yang dari Sulawesi, Toraja, Makassar, ya. Ini dari Sulawesi nanti jadi satu di sebelah sini. And from Sumatera. It's okay ya. Iya, karena kan teksnya ini pasti biasanya. Kenapa aku sih kok bagi begitu? Karena ini biasanya kalau naratif itu kita pasti sering dengar cerita yang dari daerah kita. Misalnya legenda Danau Toba. Mungkin teman-teman yang dari Papua kan bingung gimana sih ceritanya, ya kan? Terus misalnya saya yang dari Jawa, saya juga mungkin tidak tahu legenda misalnya yang dari Sulawesi. Makanya biar kalian lebih mudah mempelajari, saya bagi dari daerah asal Papua, Jawa, ini tadi apa? Sulawesi, yang sana Sumatera. Oke, ayo, boleh. Sendiri, nggak apa-apa. Nanti yang dari Jawa sama Sumatera saya bantu. Perhatiannya dulu ya, biar nanti kalian tahu
misalnya cerita tentang Rorojogram, ya berarti social functionnya itu untuk apa? Seperti itu. Terus generic structure-nya apa? Ya, generic structure-nya apa? Mana sih yang orientation, communication, resolution yang bagian mana? Itu saja ya. Sama di situ dia pakai tensisnya apa? Mana contoh dari direct speech, indirect speech? Sudah itu saja. Setelah itu kalian boleh lanjut dengan ini presentasi. Tidak, ini saja. Ini. Karena tidak ada yang tahu. Ya kan? Oke, waktunya habis. Oke, because the time is up. Jadi karena waktunya sudah habis, silakan nanti kalian boleh difoto dulu atau boleh tulis judulnya. Setelah itu nanti cari di rumah, kita lanjutkan di rumah. Bisa? Bisa. Iya, sudah kalau begitu. Refleksi pembelajaran sosial, emosional, dan berdiferensiasi. Pada saat merencanakan pembelajaran, saya melihat dahulu profil belajar siswa saya yang mayoritas adalah auditory. Setelah itu, saya membuat RPP untuk materi naratif yang akan dipelajari. Pada RPP ini, saya membuat dengan pembelajaran sosial emosional yang menggunakan teknik STOP untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Karena pada saat pembelajaran yang lalu-lalu, banyak sekali siswa saya yang kurang bisa fokus dalam belajar. Terkadang mereka mengantuk di kelas, main sendiri, dan apabila diberikan pertanyaan banyak yang tidak bisa menjawab. Selain itu, saya juga membuka kegiatan pembelajaran dengan memberikan sapaan secara hangat, sehingga terjalin hubungan batin yang erat di antara saya dan siswa. Selain itu, untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya merencanakan untuk menggunakan diferensiasi proses dengan memberikan materi yang berbeda dalam bentuk teks, video, dan PowerPoint untuk bisa memfasilitasi profil belajarnya. Sehingga saya berharap siswa bisa lebih mendalami materi naratif dan tidak merasa bosan. Selain itu, saya juga memberikan contoh yang sesuai dengan daerah asalnya. Pada saat melaksanakan aksi nyata, saya merasa ada yang sudah sesuai dengan rencana dan ada yang kurang sesuai. Saya merasa saya sudah melaksanakan pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi dengan benar, tetapi hasilnya kurang maksimal karena siswa saya masih belum aktif untuk mengikutinya. Misalnya dengan teknik STOP, saya mengharapkan saya bisa berkonsentrasi. Tetapi pada saat melaksanakan STOP, siswa masih melihat malu-malu dan belum terbiasa. Pada saat pembelajaran diferensiasi, saya sudah meminta siswa memilih sumber belajar berdasarkan profil belajarnya. Tetapi mayoritas lebih menyukai melihat PPT yang saya tayangkan dan belum begitu aktif dalam mencari materi secara mandiri. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam proses aksi nyata ini adalah saya perlu membiasakan siswa untuk bisa belajar sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki, sehingga belajar lebih menyenangkan. Dan juga pembelajaran sosial emosional harus selalu kita lakukan dan kita bisa dengan cara yang lebih sederhana. Karena setelah aksi nyata saya merasa bahwa siswa saya masih
paku dengan sistem belajar yang lama, yaitu siswa hanya mendengarkan penjelasan guru. Pembelajaran sosial emosional ini juga sangat berguna untuk pembelajaran saya di kelas, karena banyak siswa yang masih belum bisa berkonsentrasi belajar karena sudah lama tidak belajar secara tatap muka. Rencana saya untuk memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang adalah saya akan lebih sering menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan cara sederhana dan menyenangkan, dan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih beragam seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Terima kasih, salam dan bahagia.